Assalamualaikum para sahabat semua. Kali ini saya coba isi satu sesi tentang ini. Saya sedang menuju ke tempat tugas, tentang ada pertanyaan dari salah seorang pemirsa di channel saya ketika saya mencoba meramal tentang COVID dalam perspektif studi masa depan. Dan di sana saya ceritakan tentang new normal, apakah itu new normal atau itu merupakan new world orders atau sebuah tatanan baru. Namun ada seorang karib saya bertanya, saya menyebutkan sebuah istilah dalam presentasi saya itu tentang collective craziness. Jadi dia bertanya, meskipun dia sudah bisa meraba arah kemana maksud dari collective craziness. Jadi collective craziness itu adalah ya kegilaan bersama, kegilaan kolektif. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak pantas, tidak patut, ya di luar batas kewajaran, ya, itu mungkin bisa kita sebut sebagai craziness, kegilaan. Jadi memang sekarang kegilaan banyak disukai dan diminati, bahkan dia bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, di situ saya sebutkan tentang collective craziness. What is collective craziness? Dia merupakan sebuah gejala baru dalam masyarakat kita, terutama dengan era medsos. Selain ada fenomena bullying, juga ada ya orang mengatakan prank itu sebenarnya ngerjain, tapi kalau ngerjain kedengarannya agak tidak enak di telinga. Ngerjain orang, ngerjain kok dapat uang gitu. Jadi ini gejala baru dalam masyarakat, bahkan munculnya juga sosial eksperimen. Jadi orang mencoba sesuatu dalam masyarakat live atau bahkan recorded, kemudian dia mengupload, kemudian bisa menarik minat orang supaya reputasinya menjadi naik atau penghasilannya menjadi naik. Nah, collective craziness ini sudah menjadi bahan yang biasa, tidak perlu dipertentangkan kalau memang kita anggap itu sebuah hal yang wajar. Di dunia pertelevisian juga sekarang hampir semua televisi menampilkan kekonyolan. Jadi konyol, orang menderita itu menjadi bahan tertawaan, orang sakit, jatuh, kemudian, dan itu sekarang sudah diterima di ruang publik, bahkan dianggap itu ya sesuatu yang wajar. Kalau sudah masuk dalam dunia pertelevisian, jadi orang akan menganggap itu sesuatu yang sangat ya wajarly lah, dalam bahasa Inggris wajarly. Jadi ini sesuatu yang tidak dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana collective craziness ini become commodity, menjadi sesuatu yang bisa dijual, bisa dinikmati bersama, dan itu kita bahagia melihat ya orang menderita, orang konyol, kadang-kadang seperti yang ada di salah satu platform sosial media, di mana ada anak-anak yang sampai memohon-mohon pada penonton supaya karya dia, kekonyolan dia, orang membahasakan dengan kreativitas, diapresiasi untuk ditonton, kemudian diminta untuk like, share, dan macam-macam. Dan ini sudah menggejala dalam masyarakat kita di kalangan belia, kalangan anak-anak, sehingga collective craziness sebenarnya juga terjadi tidak hanya pada dunia media sosial, juga dalam bidang sosial politik. Jadi sesuatu yang gila, sesuatu yang
ya di luar kemampuan kita melihat sesuatu secara rasional, itu kita terima apa adanya, bahkan kita jadikan itu sebagai sebuah tontonan publik. Bahkan kalau dulu orang menganggap ruang private, jadi itu merupakan salah satu ruang yang harus dilindungi, tetapi sekarang semakin private ruang tersebut, semakin mudah untuk dieksplorasi. Bahkan orang bisa meluapkan kemarahan, kemudian bisa melakukan ya berbagai hal di dalam dunia, terutama di media sosial, digital era ini. Jadi ini saya rasa tren baru ketika kita bicara kolektif craziness, kegilaan bersama, dan kita menerima itu sebagai sebuah kebiasaan baru, dan terlebih lagi itu bisa mendatangkan penghasilan, sehingga kolektif craziness ini menjadi become a global, becomes something bisa diterima secara internasional. Jadi orang di belahan dunia lain membuat sesuatu dengan yang tidak ya pantas dan patut, misalnya tidak saya sebutkan aktivitasnya, itu dianggap sesuatu yang sangat wajar untuk menaikkan pendapatannya. Dan ini saya rasa berakibat di masa yang akan datang, jika anak kecil sekarang sudah masuk dalam bingkai kolektif craziness, terutama jika sekarang anak-anak merasa mengidolakan mereka yang sukses di media sosial. Kemudian ada lagi sekarang yang muncul adalah yang sangat prihatin sekali, adalah ada anak-anak yang merasa jealous, iri ketika dia tidak mendapatkan hadiah dari anak-anak juga yang menjadi selebritis di dunia sosial. Kemudian dia memiliki sikap dan sifat bahwasanya dia sedih karena dia tidak dapat hadiah. Kemudian hadiah yang ditawarkan juga di dalam di kalangan para ini yang sukses di media sosial, itu pun di luar kewajaran dari angka yang ditawarkan, dari barang yang ditawarkan, sehingga orang merasa patah hati. Dan itu terjadi di kalangan anak-anak yang masih mungkin mereka perlu diberitahukan apa sebenarnya yang terjadi di dunia sana, di dunia maya. Jadi kalau dulu mungkin pada zaman saya melihat sesuatu itu dengan mungkin tidak apa adanya, tapi sekarang melihat sesuatu itu apa adanya. Maksudnya begini, jadi kalau saya dulu melihat orang kaya dalam sinetron, saya bisa membayangkan itu adalah sinetron. Tetapi sekarang ketika ada orang memamerkan harta kekayaannya, kemudian memamerkan isi garasinya, kemudian memamerkan isi ATM-nya, kemudian memamerkan, semua dia pamerkan, dan publik seolah-olah berhak mengetahui apapun yang dia miliki, yang itu sebenarnya very private, sangat private. Dan di situ dia juga bisa melipat gandakan penghasilan, income. Dan ini yang kemudian kita tidak tahu limitnya, what kind of limitation. Jadi batasan mana lagi yang harus kita pahami, harus kita sadari ketika terjadi perubahan kolektif craziness ini. Itu apalagi what next, apa yang akan terjadi jika kolektif craziness ini menjadi sebuah culture baru, budaya baru, kemudian dia bisa memberikan sebuah industri, jadi the industry of collective craziness, dan people try to get more attention, perhatian, kemudian try more reputation, jadi orang mabuk dengan reputasi, kemudian people trying to find any creativity, jadi orang merasa perlu mencari apapun kreativitas yang ada di dalam dirinya. Kemudian dia akan melakukan boleh jadi melakukan proses plagiasi, mencontoh orang lain, atau dia melihat idolanya sebagai seorang yang harus dijadikan panutannya. Kemudian dia juga berpikir, berhayal, melakukan proses
memeras kepala bagaimana dia bisa menjadi kaya raya seperti idolanya, dan ini yang terjadi hari ini di kalangan masyarakat, sehingga kolektif craziness ini membuat apa ya, dalam bahasa salah satu buku yang saya baca ini, yang saya baca, yaitu tentang weird itu, kalau tidak salah saya itu buku apa ya, Yesterday Until Tomorrow, itu ada buku di perpustakaan saya. Itu weird itu menjadi aneh itu ya, ya kepanjangan sebenarnya. Weird itu artinya Western, how we think like a Western people. Jadi kita menjadikan platform apa yang dilakukan oleh orang Barat, kemudian education, pendidikan, kemudian menjadi industri, dan kemudian kita bicara tentang rich. Nah, ini rich ini menjadi kaya. Jadi imajinasi kekayaan itu sudah bukan lagi monopoli orang-orang tertentu yang punya pendidikan, bukan lagi monopoli mereka yang memiliki harta keturunan, kemudian bukan lagi monopoli mereka yang punya kekuasaan. Tapi bisa jadi kekayaan itu rich tadi, itu yang tadi kata-kata dari weird itu ya bisa siapa saja, bisa anak yang 10 tahun, 12 tahun, bisa, dan itu bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun. Jadi anyone bisa menjadi anything, menjadi apapun. Jadi ini yang saya rasa telah menjadi sebuah new orders, jadi sebuah tatanan baru. Saya tidak mengatakan new normal, tapi tatanan baru yang akan terjadi terlebih lagi pasca COVID. Jadi kolektif craziness sebenarnya tidak bisa kita lihat dalam kacamata negatif positif, tapi perlu kita lihat dalam kacamata bahwasanya ini merupakan gejala baru, tetapi yang perlu dipikirkan adalah di mana batasnya untuk mengembalikan ini pada format kemanusiaan yang hakiki. Jadi ini saya rasa penjelasan saya terhadap pertanyaan salah seorang sahabat saya yang menonton channel saya tentang ketika saya memprediksi apa yang akan terjadi setelah COVID, dan saya menduga itulah tadi gejala baru, kolektif craziness ini akan menjadi tren baru, dan saya rasa kita sedang menikmatinya. Dan siapa tahu ini juga memberikan kita sebuah agenda bagaimana kemudian brainware kita, otak kita, dan software yang ada di dalam dunia maya itu bisa bertemu, dan mungkin akan terjadi ledakan-ledakan yang lain lagi. Demikian para sahabat, untuk siang hari ini saya sudah mau sampai di tempat tujuan. Kalau ada Anda rasa channel saya ini ada manfaat, silahkan Anda komen, subscribe, kemudian like, atau silahkan Anda boleh bertanya juga secara private kepada saya, tidak di komen. Jadi saya rasa akan saya jawab nanti jika itu ada kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.